Indonesia masuk ke Dewan Keamanan yang didirikan oleh Amerika. Atau lebih tepatnya didirikan oleh Trump. Halo teman-teman, kembali lagi di channel AB17. Waduh, dunia sibuk banget ya akhir-akhir ini. Ini aja baru Januari 2026. Dan sudah banyak isu-isu yang terjadi di dunia ini ya. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Capek. Jadi ini adalah rangkuman dari beberapa isu yang akhir-akhir ini terjadi. Kenapa gue rangkum? Karena ini jaraknya terlalu dekat teman-teman. Dari isu A, langsung ada isu B, isu C, begitu aja. Dan mungkin setelah syuting ini, pas gue lagi ngedit atau ketika video ini tayang, ada lagi isu baru. Kacau memang. Mana kebanyakan isunya itu bikin kita deg-degan. Oke, kita langsung ke isu pertama ya. Isu pertama ini datang dari dunia nasional, yaitu Gerakan Rakyat resmi menjadi partai politik. Jadi bersamaan dengan beberapa partai politik lainnya, Gerakan Rakyat yang tadinya hanya ormas, organisasi masyarakat, bertransformasi menjadi partai politik baru. Dengan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Setuju? Nah, soal isu Gerakan Rakyat akan menjadi partai politik ini udah isu lama ya. Dan memang sudah terkonfirmasi dan sudah resmi bahwa Gerakan Rakyat menjadi parpol. Dan parpol baru ini, Gerakan Rakyat ini sudah secara terbuka ya, untuk mengusung kembali Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu sudah jadi konsumsi publik. Semua elit-elit politik maupun simpatisannya juga sudah berbicara soal itu. Dan Pak Anies sendiri di partai politik ini atau di ormas ini bukan sebagai ketua partai, tapi sebagai anggota terhormat, anggota kehormatan. Mungkin sekarang namanya PGR gitu ya, Partai Gerakan Rakyat. Atau mungkin ada singkatan lain, gue singkat aja dengan PGR ya. Gue kenal dengan sedikit orang dari PGR, dan mungkin ini masukan gue ya, untuk PGR. Yang pertama, ini masukan yang sama ketika gue mencoba untuk memberi masukan ke PKS. Masukannya gini, partai politik yang hanya mengandalkan seorang tokoh, sosok ya, tanpa ada yang namanya prinsip-prinsip yang benar-benar dipegang dan menjadi panutan, parpol yang seperti itu akan hancur. Baik hancur itu secara hilang, maupun hancur dalam artian dia sangat problematik, sangat oportunis. Kita bisa melihat organisasi-organisasi lain atau parpol-parpol lain yang mereka itu hanya menjual tokoh-tokohnya. Lihat aja bagaimana partai politik yang seperti itu. Oportunis. Ya mungkin mereka menang, tapi dalam pandangan orang-orang berakal, mereka itu udah hancur, udah musnah, udah nggak dilihat lagi, udah nggak dilirik lagi oleh orang-orang yang punya otak. Mereka itu hanya jadi sampah politik. Nah, PGR itu harus punya yang namanya prinsip-prinsip yang melebihi Pak Anies Rashid Baswedan. Maksudnya, prinsip-prinsip ini atau visi misi ini atau gagasan lah yang dipegang oleh partai itu harus lebih besar dari nama Pak Anies. Itu harus lebih berdampak ke partai daripada Pak Anies Rashid Baswedan. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Anies ya. Karena memang begitu. Mau itu Pak Anies, mau itu orang lain, gue sendiri menganggap Pak Anies adalah orang yang sangat cocok untuk bisa memimpin Indonesia. Tapi bukan berarti kita hanya mengandalkan Pak Anies. Karena manusia itu berubah. Gue nggak bilang juga bahwa nanti Pak Anies akan menjadi jahat. Enggak. Tapi lagi-lagi, partai politik yang hanya mengandalkan tokohnya doang nih, itu akan menjadi hancur. Dan gue nggak mau PGR seperti itu.
sudah jelas ya apa wanti-wanti gue dari awal. Yang kedua, untuk PGR, kalau memang PGR itu menokohkan Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Anies ini sangat menjunjung tinggi yang namanya profesionalisme dan kompetensi. Jadi seharusnya, dan memang seharusnya, Partai Gerakan Rakyat itu untuk menyusun strukturalnya itu bukan hanya orang-orang yang dikenal, tapi juga orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang yang ngerti di posisi atau jabatan yang akan diduduki. Jadi jangan sampai PGR ini hanya mencaplok orang-orang yang dekat namun tidak berkompeten di bidang itu. Karena kita mungkin benci dengan pemerintahan yang tidak kompeten. Untuk itu, mulai dari sekarang, PGR harus melihat lagi apakah strukturalnya itu orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang yang ngerti, atau hanya sekadar kenalan-kenalannya doang. Oke, itu untuk isu pertama. Isu yang kedua nih, isu politik luar negeri nih, yaitu krisis di Iran. Awalnya, krisis di Iran ini hanya krisis ekonomi, karena memang mata uang sana itu sangat rendah sekali nilainya. Bahkan kalau nggak salah, tisu aja itu jauh lebih berharga dibanding mata uang Iran. Nah, tapi yang tadinya krisis ekonomi doang, menjadi krisis politik juga. Jadi yang tadinya masyarakat sana bilang turunkan harga, menjadi turunkan rezim. Gitu. Bahkan beberapa rakyat Iran itu mulai mendambakan lagi sosok Pahlavi, yaitu seorang pemimpin di era sebelum revolusi Iran, sebelum diambil alih oleh Khomeini. Nah, untuk isu ini, gue mau rekomendasi juga buat teman-teman untuk menonton juga videonya dari Sepulang Sekolah. Yang ini videonya, karena di situ sudah dijelasin juga soal beberapa fakta yang ada. Sayangnya, di protes ini juga, di demonstrasi ini menimbulkan banyak korban jiwa, teman-teman. Tentu saja, pihak pemerintah Iran itu menuduh Amerika terlibat dalam demonstrasi ini, terlibat dalam kekacauan yang ada di Iran. Tapi, teman-teman, di lain pihak, ada juga aksi-aksi masyarakat yang mendukung pemerintah Iran sekarang, pemerintah Khomeini ini. Jadi ada sekelompok masyarakat di Iran itu menentang Khomeini, ada juga kelompok masyarakat yang mendukung Khomeini. Ini sama-sama punya aksi sendiri nih mereka. Oke, itu adalah isu kedua. Sekarang isu ketiga nih, yaitu soal Amerika Serikat yang ingin mencaplok Greenland. Udah tahu gak? Udah tahu gak? Aduh. Amerika lagi. Soal Greenland yang pengen dicaplok oleh Amerika, ini isu udah lama ya, bukan baru-baru ini aja. Tapi si teroris Trump ini dia mau lebih kekeh lagi gitu, mau mengambil alih Greenland. Memang kalau dari kacamata mereka, kacamata Trump, Greenland kalau secara sah menjadi bagian dari Amerika, wah itu secara geopolitik Amerika makin makin lagi gitu kan. Entah itu dari sumber daya alam yang ada di Greenland, entah itu dari posisi Greenland sendiri, karena itu di utara gitu ya, itu bisa kemana-mana aja gampang gitu. Trump udah mencoba berbagai cara, dari menyuap ya kan, mengiming-imingi warga Greenland supaya masuk menjadi bagian dari Amerika. Secara de jure teman-teman, Greenland itu memang punyanya Denmark. Itu memang koloni Denmark. Tapi secara de facto memang sudah lama ya. Secara de facto Amerika itu memang sudah menguasai Greenland. Greenland di lain sisi itu kan karena dia adalah wilayah yang dingin ya, atau mungkin sangat dingin. Ini memungkinkan hardware soal AI itu berada di sana. Karena teman-teman, AI itu membutuhkan yang namanya pendinginan. Jadi mesin-mesin hardware yang membuat AI ini
atau server-server atau yang lain sebagainya itu harus dingin, nggak boleh panas. Nah, selama ini perusahaan-perusahaan AI itu membagi dua energinya. Yang pertama untuk perkembangan AI, yang kedua untuk mencegah supaya hardware-hardwarenya ini nggak kepanasan, yaitu energinya buat pendinginan terus. Nah, kalau misalkan Amerika berhasil mencaplok Greenland, nanti server-server perusahaan-perusahaan AI yang memang kebanyakan itu ada di Amerika itu bisa dipindahkan ke Greenland. Oke, itu berita ketiga. Dan berita keempat alias berita terakhir adalah Indonesia masuk ke Dewan Keamanan yang didirikan oleh Amerika. Atau lebih tepatnya didirikan oleh Trump. Amerika lagi, Amerika lagi. Kemarin-kemarin udah nyulik presiden negara lain. Terus mau nyaplok wilayah negara lain. Sekarang mau sok jadi pahlawan. Ngebentuk perkumpulan Dewan Keamanan. Orang setannya lu sendiri, yang teroris lu sendiri. Ini lu bayangin deh, bagaimana ya kalau Joker teriak-teriak, aku adalah pahlawan dunia, aku adalah pahlawan di Gotham City gitu. Padahal dia sendiri yang membuat kekacauan, dia sendiri yang membuat kehancuran. Nah, itu tuh Dewan Keamanan yang dibuat Trump tuh. Mana Trump berpotensi menjadi ketua Dewan Keamanan seumur hidup. Udah gitu negara-negara yang mau menjadi anggota tetap itu harus bayar triliunan. Bukan 10.000, 20.000. Inilah yang namanya kerakusan Amerika dan juga kepolosan Indonesia. Kacau. Oke, udah ngeliat kan perkembangan di dunia ini saat ini seperti apa? Bukan perkembangan kali ya, kehancuran. Ya, mulai kehancuran dunia ini seperti apa. Jadi, kalau udah tahu, teman-teman, politik itu memang sepenting itu, memang sedekat itu dengan kehidupan kita, maka saya mengajak diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua untuk ayo kita belajar politik. Minimal dasar-dasarnya. Kalau memang nggak mau kuliah politik, ya nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi minimal tahu soal politik. Di sini teman-teman ada buku politik nih. Dasar-dasar ilmu politik yang warna biru ini nih. Ini tulisan Prof. Miriam Budiarjo, ibu dari ilmu politik Indonesia. Ini cocok dibaca buat orang-orang yang baru mau belajar politik. Ada lagi. Nih, ini buku Percakapan Politik. Karyanya A. Sudiarja. Ini soal orang-orang yang ngobrol soal politik. Kalau ini memang tidak terlalu akademis ya. Ada lagi nih, alternatif dari buku ini, yaitu Mengenal Ilmu Politik, karya Ihsan Darmawan. Ini buku yang lebih tipis daripada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Ada lagi buku tentang Etika Politik dan Kekuasaan, karya Haryat Moko. Untuk buku ini tidak terlalu ramah buat pembaca pemula ya. Tapi ini cukup oke untuk dibaca oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa baca buku dan sudah terbiasa baca buku tentang politik. Nah, buku-buku ini yang tadi gue sebutin ya, ini bisa kalian beli. Linknya ada di YouTube Shopping gitu. Jadi silakan kalau tertarik silakan beli aja dan baca. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Sampaikan juga apa yang kalian pikirkan tentang isu-isu yang kebanyakan ini atau yang kebanyakan why. Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah belajar politik. Gua AB17 and have a nice day.